Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, mari kita memuji Allah yang telah memberikan perintah salat melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan salat itu kita merasakan begitu menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah, dan semoga kita dapat berkumpul bersama baginda Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di antara jalan yang dapat menghantarkan kita masuk ke dalam surga adalah dengan cara melakukan sholat, karena sholat adalah proses dialog antara hamba dengan penciptanya. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat itu memiliki kedudukan atau derajat yang berbeda. Seluruh sholat baik, tetapi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang perbedaan derajat sholat. Yang paling utama adalah apa yang diwajibkan Allah kepada kita semua. Tidak ada perkara sunnah yang dapat menandingi perkara yang wajib. Misalkan kita bersedekah, sedekah bagus dan mendekatkan diri kita kepada Allah, tetapi dengan zakat, karena zakat ini perihal wajib, lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah baik, akan tetapi mengerjakan salat fardu lebih baik daripada salat sunnah. Akan tetapi kalau bisa kita kerjakan salat fardunya baik, kemudian kita tambah dengan perkara-perkara yang sunnah, maka kita pun akan meraih cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang saya maksud dengan berbeda kedudukan tadi? Masalah keafdolan sholat ya. Sholat yang paling utama dikerjakan dengan berjamaah adalah sholat fardu Jum'ah. Nah, itu sangat utama. Bahkan apabila kita meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja 3 kali berturut-turut, maka orang tersebut dicap sebagai seorang yang munafik. Mungkin bisa dikatakan dusta imannya, karena ini perintah Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah tapi tidak menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita, berarti cinta kita tidak terlalu dalam kepada Allah. Ini perintah Allah, yaitu untuk kita mengerjakan sholat Jumat secara berjamaah. Tidak ada sholat Jumat yang tidak berjamaah ya. Kemudian sholat subuh Jumat berjamaah ini utama sekali. Jadi saya akan menyampaikan rentetan urutan sholat yang utama. Semuanya bagus, cuman keafdolannya itu yang saya maksud. Jadi kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah, yaitu pada pagi Jumat. Kemudian sholat Jumat kapan saja, sholat subuh kapan saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apalagi Sabtu, Minggu, itu lebih afdol ya. Makanya apabila sholat subuh di tempat kita ini jamaahnya bisa banyak seperti sholat Jumat, Masya Allah, ini ciri-ciri tanda bahwasanya umat Islam akan bangkit di tempat tersebut. Apabila sholat subuhnya berjamaahnya sama seperti sholat Jumat, banyak sekali penuh manusianya ya. Mudah-mudahan nanti ada suatu saat Islam akan jaya bangkit di daerah kita masing-masing. Ya, tadi salah satu cirinya adalah sholat subuhnya berjamaah seperti sholat Jumat banyaknya. Masya Allah.
Kemudian ternyata yang afdal setelah sholat subuh berjamaah bukan zuhur, yaitu isya. Bahkan dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang tahu dengan fadilah atau keutamaan pahala yang akan didapatkan apabila seseorang itu sholat isya berjamaah, maka merangkak pun dia mau agar bisa ikut sholat berjamaah isya. Merangkak maksudnya dipaksa supaya bisa ikut sholat berjamaah isya. Kemudian setelah sholat fardu isya yaitu sholat asar, kemudian sholat zuhur berjamaah, kemudian yang terakhir sholat maghrib. Nah, karena maghrib ini memang waktu-waktu santai kebanyakan orang, jadi banyak yang bisa menghadiri. Biasanya di kampung-kampung pun dimanapun biasanya banyaknya itu jamaah ketika maghrib. Nah, dan diharapkan nanti sholat jamaah subuhnya pun banyak juga seperti maghrib. Ya mudah-mudahan, apalagi bisa seperti banyaknya sholat Jumat, Masya Allah. Jadi berbeda tadi ya. Nah, zuhur tadi juga agak terakhir. Kenapa? Karena itu jam-jam istirahat kita, biasanya lebih santai di situ, sehingga lebih mudah mengerjakan sholat jamaah zuhur juga. Terima kasih, mohon maaf. Nah, dan jangan salah paham dengan apa yang saya maksud. Maksudnya adalah semuanya ini baik, sholat subuh baik, berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya baik, akan tetapi keafdalannya ternyata berbeda ya. Karena pada waktu subuh itu kan biasanya orang terbawa nafsu untuk tidur, melanjutkan tidur, sehingga malas ya, merasa aja itu hawa nafsu kita lebih besar daripada keinginan kita untuk beribadah berjamaah subuh ya. Oleh karena itu Allah akan mengganjar dengan sebaik-baik ganjaran bagi orang yang gemar berjamaah subuh. Kata Rasulullah, barang siapa yang mau dingin-dinginan, mau gelap-gelapan melangkah ke masjid atau ke langgar, ke surau untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka nanti di padang mahsyar dia tidak akan kepanasan. Maka di padang mahsyar dia akan diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika di dunia dia mau gelap-gelapan untuk bisa menuju masjid, rela dingin-dinginan, karena biasanya pagi itu suasananya dingin, tetapi nanti di padang mahsyar dia tidak lagi akan merasakan kepanasan. Karena di padang mahsyar nanti hanya ada gurun pasir dan cahaya matahari yang begitu dekat dengan kita. Semoga Allah lindungi kita dan naungi kita dan memberi hidayah kepada kita untuk bisa beribadah berjamaah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.